Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya dari kelas MBSA ingin menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui mengenai digital marketing. Baik, adapun digital marketing sendiri adalah suatu pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini melibatkan berbagai saluran online seperti media sosial, mesin pencari, email, situs web, dan aplikasi mobile untuk menjangkau konsumennya. Tujuan utama digital marketing sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, dan mendorong penjualan dengan menggunakan teknik-teknik seperti optimasi mesin pencari atau SEO, kemudian iklan berbayar, pemasaran konten, email marketing, dan lain-lain. Seperti yang Anda lihat di sini, gambar ini menjelaskan berbagai elemen utama dalam pemasaran digital atau digital marketing. Setiap elemen sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan strategi pemasaran yang efektif. Saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai masing-masing dari elemen berikut. Yang pertama, ada SEM atau Search Engine Marketing, yaitu adalah metode untuk meningkatkan visibilitas situs web di hasil pencarian berbayar, misalnya melalui iklan di Google. Dan yang kedua, ada PP Development atau pengembangan aplikasi. Membangun aplikasi mobile untuk mendukung aktivitas pemasaran dan menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ada web design atau desain web. Desain situs web yang menarik, fungsional, dan ramah pengguna menjadi elemen penting dalam menjaga pelanggan tetap tertarik dan terlibat. Kemudian yang keempat, ada SEO atau Search Engine Optimization, yaitu strategi ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas situs web, dihasilkan pencarian organik atau gratis melalui optimasi konten dan struktur situs agar sesuai dengan algoritma mesin pencari. Kemudian yang kelima, ada video production atau produksi video. Pembuatan konten video yang menarik dan relevan untuk digunakan dalam berbagai platform seperti YouTube, media sosial, atau situs web. Kemudian yang keenam, ada email marketing. Mengirimkan informasi, penawaran, atau konten khusus kepada pelanggan melalui email dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Kemudian yang ketujuh, ada branding proses. Branding proses untuk membangun identitas merek yang kuat dan membedakan produk atau layanan dari pesaing di benak konsumen. Kemudian yang kedelapan, ada sosial media. Sosial media menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun komunitas merek. Kemudian yang kesembilan, ada content marketing, yaitu menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan bernilai untuk menarik dan mempertahankan audiens serta mendorong tindakan yang menguntungkan bagi bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lini masa pemasaran digital. Pada gambar ini bisa kalian lihat menunjukkan bahwa masa perkembangan pemasaran digital dari tahun 1900-an hingga proyeksi ke masa kini itu mengalami beberapa perubahan tentunya. Berikut saya akan sedikit menjelaskan
mengenai yang saya ketahui dari masing-masing periode ini. Yang pertama ada periode 1900. Teknologi awal yang mendukung komunikasi mulai muncul pada tahun ini seperti telepon, yaitu digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian ada radio, yaitu media pertama yang memungkinkan penyebaran informasi ke banyak orang sekaligus. Yang ketiga ada telegram, yaitu cara cepat mengirim pesan tulisan melalui kabel. Kemudian yang kedua pada tahun 1950-an, teknologi mulai berkembang lebih canggih seperti munculnya televisi, yaitu menjadi alat komunikasi visual yang menjangkau audiens lebih luas. Kemudian ada mega komputer, komputer awal dengan kapasitas pemrosesan data yang masih sangat terbatas, yaitu 256 bits. Baik, selanjutnya pada tahun 1980-an, perkembangan teknologi pada masa kini yang lebih modern, termasuk munculnya mesin fax atau alat untuk mengirimkan dokumen cetak melalui jaringan telepon. Kemudian ada juga personal komputer atau PC, komputer yang dapat digunakan oleh individu di rumah atau kantor. Kemudian masuk pada tahun 1995 atau masa perkembangan internet. Dengan munculnya internet, jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Kemudian mulailah muncul surat elektronik atau email. Cara baru ini untuk berkomunikasi yang lebih cepat dan efisien. Dan mulailah muncul juga telepon genggam, yaitu alat komunikasi yang dapat dibawa kemana-mana saja. Kemudian masuk pada era 2000, teknologi komunikasi semakin berkembang dengan munculnya Bluetooth, yaitu teknologi untuk mentransfer data secara nirkabel. Kemudian muncullah juga mesin pencari, alat seperti Google yang memudahkan mencari informasi di internet. Kemudian televisi kabel, yaitu saluran TV yang menyediakan berbagai program secara berlangganan. Kemudian masuk pada 2005, yaitu pemasaran digital mulai menggunakan metode baru seperti pay per click atau PPC, iklan berbayar yang hanya dikenakan biaya saat ada yang mengeklik. Kemudian SEO atau Search Engine Optimization, yaitu teknik untuk meningkatkan peringkat situs web di mesin pencari. Kemudian ada Wi-Fi, yaitu teknologi nirkabel yang memungkinkan akses internet tanpa kabel. Kemudian blog, yaitu konten pribadi atau perusahaan yang sering digunakan untuk pemasaran. Kemudian ada telepon 3G, generasi ketiga komunikasi yang memungkinkan koneksi internet pada ponsel. Masuk pada 2010, yaitu dominasi media sosial dalam komunikasi digital, termasuk media sosial seperti platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram digunakan untuk berbagai informasi. Kemudian ada iPod, yaitu alat nirkabel untuk mendengarkan musik yang mempengaruhi konten digital. Selanjutnya ada PC table, yaitu perangkat portable dengan layar sentuh yang memudahkan akses internet. Selanjutnya TV dan radio internet, siaran yang dapat diakses melalui koneksi internet. Kemudian masuk pada era sekarang atau 2020-an, yaitu pemikiran teknologi masa depan yang mungkin akan berpengaruh seperti TV hologram, yaitu televisi yang menggunakan gambar 3 dimensi atau 3D untuk tampilan lebih nyata. Atau juga kemungkinan ada printer 3D, alat untuk mencetak benda 3 dimensi. Kemudian mungkin akan ada komputer braille,
yaitu komputer yang didesain khusus untuk pengguna tunanetra. Baik, lanjut pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai apa sih pemasaran digital itu. Baik, pemasaran digital sendiri adalah cara mempromosikan produk dan jasa menggunakan internet seperti komputer, smartphone, dan media digital lainnya. Internet telah mengubah dunia maupun dalam hal cara kita berbisnis, meskipun tidak sepenuhnya menggantikan cara tradisional, namun internet menghadirkan cara baru bagi konsumen untuk terhubung dengan merek. Pemasaran digital bukan hanya tentang menggunakan internet, tetapi juga tentang memahami bagaimana internet mengubah cara kita berinteraksi dengan konsumen. Pemasaran digital sendiri melibatkan 3 hal penting, yaitu seperti mempromosikan. Mempromosikan ini seperti menarik perhatian konsumen terhadap produk atau jasa yang kita jual. Kemudian penjual, yaitu membujuk konsumen untuk membeli produk atau jasa yang kita sediakan. Yang ketiga, ada mendistribusikan, yaitu menyediakan produk atau jasa kepada konsumen. Pemasaran digital ini sendiri memberikan banyak pilihan bagi konsumen sehingga mereka dapat menemukan produk atau jasa yang mereka inginkan dengan mudah. Agensi pemasaran yang menguasai digital akan semakin berkembang, sementara agensi yang masih menggunakan cara tradisional pastinya akan sedikit tertinggal. Kemudian saya lanjut pada materi selanjutnya, yaitu ada apa yang menarik dari pemasaran digital. Tentu saja sangat menarik, terutama untuk anak-anak generasi Z yang sangat efektif untuk menjangkau generasi milenial. Atau bisa saya katakan bahwa pemasaran digital adalah cara tepat untuk menjangkau generasi milenial, yaitu berdasarkan survei Emercator tahun 2010 yang dimana generasi menilai lebih banyak membicarakan produk dan jasa online dibandingkan dengan populasi umum, yaitu sebanyak 56% dari generasi milenial membicarakan produk dan jasa melalui situs media sosial. Yang artinya bahwa pemasaran digital merupakan cara yang efektif untuk menjangkau generasi milenial. Baik, selanjutnya kemudian ada materi strategi pemasaran digital, yaitu membahas tentang 2 strategi utama dalam pemasaran digital, yaitu mengenai content marketing dan social customer service. Adapun content marketing sendiri adalah strategi pemasaran yang menggunakan konten-konten menarik untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan produk atau jasa yang mereka sediakan. Yang kedua ada konten. Ini bisa berupa artikel, video, gambar, infografis, dan lain sebagainya. Kemudian ada content marketing, yaitu dapat menjadi viral dan meningkatkan brand awareness. Kemudian yang kedua ada social customer service, yaitu membahas tentang social customer service adalah strategi pemasaran yang menggunakan media sosial untuk memberikan layanan pada pelanggan yang tepat dan responsif, di mana generasi Z lebih menyukai komunikasi melalui teks dibandingkan dengan telepon atau tatap muka. Kemudian ada divisi public relation, yaitu harus memahami seluk-beluk dunia digital untuk mengoptimalkan layanan pelanggan melalui media sosial. Selanjutnya ada materi yang membahas tentang apa yang menarik dari pemasaran digital.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa generasi milenial online sangat suka menulis ulasan dan memberikan masukan tentang produk dan jasa yang mereka sukai. Berikut akan sedikit saya jelaskan dari apa sih yang menarik dari pemasaran digital itu. Yang pertama, generasi online sangat suka menulis ulasan tentang pengalaman mereka, baik itu pengalaman berbelanja atau hal lainnya. Yang kedua, mereka juga suka memberikan masukan tentang produk dan jasa yang mereka sukai. Kemudian yang ketiga, milenial sangat aktif di dunia digital, sehingga pemasaran digital menjadi cara yang sangat efektif untuk menjangkau mereka. Kemudian yang keempat, pemasaran digital dianggap sebagai cara yang paling menjanjikan untuk mencapai generasi milenial. Yang dimana berarti pemasaran digital sangat efektif untuk menjangkau generasi milenial karena mereka sangat aktif di dunia digital dan suka memberikan masukan tentang produk dan jasa yang mereka sukai. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Febrianti. Menyusun strategi pemasaran digital. Apa sih itu menyusun strategi pemasaran digital? Menyusun strategi pemasaran digital yaitu memiliki sebuah tujuan yang harus smart. Yang pertama yaitu spesifik. Tujuan yang harus jelas dan detail daripada ambigu. Yang kedua yaitu measurable. Tujuan yang bisa diukur sehingga bisa tahu hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu attainable. Tujuan yang harus bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa untuk dicapai berdasarkan sumber data yang tersedia. Yang keempat yaitu realistik. Tujuan yang harus bisa berdasarkan data dan tren saat ini dan jangan memikirkan lebih dari apa yang bisa kita dapat. Yang kelima yaitu time-bound. Terakhir, tujuan yang harus mempunyai waktu atau batasan. Contoh dari SMART objektif yaitu menaikkan penjualan melalui platform e-commerce sebanyak 10% dalam waktu 6 bulan. Kita lanjut lagi yaitu populer taktik strategi pemasaran digital. Taktik yang pertama yaitu SEO, yaitu mengoptimalkan situs untuk peringkat lebih tinggi pada pencarian mesin halaman hasil untuk relevan istilah pencarian. Yang kedua yaitu iklan pencarian. Pengiklanan yang hanya membayarkan ketika seorang mengklik iklan muncul dari mesin pencari hasil halaman hasil. Yang ketiga yaitu iklan online, yaitu meliputi periklanan dari semua bidang internet, iklan di email, iklan di jaringan sosial dan di perangkat mobile, tampilan iklan di webshop normal. Yang keempat yaitu afiliasi pemasaran, yaitu suatu sistem penghargaan di mana referral diberikan biaya vendor untuk setiap referral mereka memberikan pemasaran video. Yang kelima yaitu pemasaran video, yaitu menciptakan konten video atau bisa serupa iklan video langsung atau hal yang berharga berguna bagi konten pemasaran. Yang keenam yaitu media sosial, juga dikenal sebagai konsumen media ini, di mana merubah wajah pemasaran dengan memungkinkan kolaborasi dan koneksi dengan cara bahwa tidak ada saluran lain untuk mampu menawarkan. Yang ketujuh yaitu pemasaran email, yaitu biaya yang efektif, sangat bertarget, disesuaikan dengan skala massal dan benar-benar terukur dengan semuanya, membuat salah satu yang paling kuat taktik pemasaran digital keluaran. Yang ketujuh yaitu retensi pelanggan dan akuisisi. Lanjut keluaran. Yang pertama yaitu retensi pelanggan dan akuisisi. SEO memiliki peran penting untuk bermain dalam akuisisi karena memastikan menawarkan organisasi akan muncul dalam pencarian hasil sehingga memungkinkan untuk menjangkau pelanggan potensial. Yang kedua itu penjualan retensi. Pelanggan dan akuisisi peran dalam penjualan akuisisi dan retensi. Hal ini memungkinkan pengiklanan untuk menjangkau orang-orang yang sudah dibeli siklus untuk atau mengapresiasikan minat pada apa yang mereka tawarkan. Yang ketiga yaitu merek dan akuisisi. Hal ini juga dapat menjadi lebih interaktif dan karena itu kurang mengganggu daripada online tradisional atau statistik periklanan. Pengguna dapat memilih untuk terlibat dengan iklan atau tidak. Yang keempat yaitu penjualan dan merek. Banyak digunakan untuk mempromosikan situs e-commerce
dengan referrer yang dihargai setiap pengunjung pelanggan atau pelanggan yang disediakan melalui usaha mereka. Yang kelima yaitu merek retensi pelanggan dan pembuatan nilai. Karena sangat integratif dan menarik penasaran, video adalah sangat baik untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pelanggan. Yang keenam yaitu merek dan pembuatan nilai partisipasi. Mereka juga dapat memberikan umpan balik growth short dan memungkinkan merek untuk berbagi konten yang berharga secara langsung dengan fans mereka. Yang ketujuh yaitu retensi pelanggan dan pembuatan nilai. Sebuah yang ditargetkan basis data email test segmentasi berarti bahwa merek yang dapat berlangsung pesan di sektor-sektor tertentu dapat mereka basis pelanggan untuk mencapai hasil yang terbaik. Baik, kita lanjut lagi, yaitu apa sih yang menariknya dari pemasaran digital? Pemasaran digital adalah media sosial menjadi UKM dalam mendapatkan pelanggan baru dan menjangkau pelanggan lama yang lebih efisiensi. Bahkan di awal digitalisasi, akses broadband telah terbukti membawa peluang yang signifikan untuk menjangkau layak target baru serta meningkatkan kinerja yang efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi keempat, populer taktik strategi pemasaran digital. Taktik SEO. Praktek mengoptimalkan situs untuk peringkat lebih tinggi pada pencarian. Mesin halaman hasil untuk relevan istilah pencarian. SEO melibatkan menciptakan relevan, segar dan user-friendly, konten yang indeks mesin pencari dan melayani ketika orang memasukkan istilah pencarian yang relevan dengan produk atau jasa. Lalu iklan pencarian. Pengiklan hanya membayar ketika seseorang mengklik iklan mereka. Iklan muncul di mesin pencari halaman hasil. Keluaran, retensi pelanggan, dan akuisisi. SEO memiliki peran untuk bermain dalam akuisisi karena memastikan menawarkan organisasi akan muncul dalam pencarian hasil, memungkinkan untuk menjangkau pelanggan potensial. Sebuah tempat yang dioptimalkan untuk mesin pencari juga merupakan situs yang jelas, relevan, dan dirancang dengan baik. Unsur-unsur ini memastikan pengalaman pengguna yang luar biasa, yang berarti bahwa SEO juga memainkan peran dalam retensi, penjualan, retensi pelanggan, dan akuisisi. Keindahan iklan pencarian adalah bahwa itu adalah kata kunci berdasarkan ini berarti iklan akan muncul dalam menanggapi istilah pencarian yang dimasukkan oleh konsumen. Oleh karena itu, memainkan peran dalam penjualan, akuisisi, dan retensi, hal ini memungkinkan iklan untuk menjangkau orang-orang yang sudah dibeli siklus atau mengekspresikan minat pada apa yang mereka tawarkan. Kemudian lanjut ke taktik iklan online. Iklan online meliputi periklanan di semua bidang internet, iklan di email, iklan di jaringan sosial, dan perangkat mobile, dan serta tampilan iklan di website normal. Afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran adalah suatu sistem penghargaan di mana referral diberikan biaya finder. Untuk setiap referral, mereka memberikan pemasaran video. Video pemasaran melibatkan menciptakan konten video. Bisa berupa iklan video langsung atau hal yang berguna bagi konten pemasaran. Lanjut ke keluaran, merek, dan akuisisi. Tujuan utama dari iklan display adalah untuk meningkatkan brand kesadaran online. Hal ini juga dapat menjadi lebih interaktif dan karena itu kurang mengganggu daripada online tradisional atau statis periklanan. Pengguna dapat memilih untuk terlibat dengan iklan atau tidak. Iklan online dapat ditargetkan untuk fisik lokasi, bidang studi, perilaku pengguna terakhir, dan masih banyak lagi. Penjualan dan merek. Afiliasi pemasaran online benar digunakan untuk mempromosikan situs e-commerce dengan referral yang dihargai untuk pengunjung.
pelanggan yang disediakan melalui usaha mereka. Ini adalah taktik yang berguna untuk merek bangunan dan akuisisi. Merek, potensi pelanggan, dan pembuatan nilai. Karena sangat interaktif dan menarik, pemasaran video adalah sangat baik untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pelanggan. Jika dilakukan dengan benar, memberikan nilai nyata dalam bentuk informasi, hiburan, untuk inspirasi, dan meningkatkan suatu citra merek di mata publik. Media sosial adalah sesuatu yang berbentuk teks, visual, dan video, dan audio, dibuat untuk dibagikan. Ini telah berubah wajah pemasaran dengan memungkinkan kolaborasi dan koneksi dengan cara bahwa tidak ada saluran lain untuk mampu menawarkan. Pemasaran email pemasaran adalah bentuk langsung pemasaran yang memberikan komersial dan pesan berbasis konten kepada audiens. Hal ini sangat efektif untuk mengurangi biaya, sangat bertarget, disesuaikan pada skala massal, dan benar-benar terukur, yang semuanya membuatnya salah satu yang paling kuat dalam taktik pemasaran digital. Kedua, baik lanjut ke keluaran, merek, pembuatan nilai, dan partisipasi. Dari perspektif strategis, media sosial berguna untuk membangun merek, meningkatkan kesadaran dari cerita merek, dan memungkinkan konsumen untuk terlibat dalam cerita melalui kolaborasi. Platform media sosial juga dapat memainkan peran dalam membangun kesadaran juga karena dapat dibagikan ke mereka, layaknya virus alam. Mereka juga dapat memberikan umpan balik crowdsource dan memungkinkan merek untuk berbagi konten dan yang berharga secara langsung dengan fans mereka. Retensi pelanggan dan pembuatan nilai. Email pemasaran adalah alat untuk membangun hubungan dengan potensi dan pelanggan yang sudah ada melalui konten yang berharga dan pesan promosi. Ini harus memaksimalkan retensi dan nilai dari pelanggan ini, akhirnya mengarah ke profitabilitas yang lebih besar bagi organisasi sebagai seluruh. Sesuatu sudah terkaitkan basis data email tersegmentasi berarti bahwa merek dapat langsung dipesan di sektor-sektor tertentu dari mereka basis pelanggan untuk mencapai hasil terbaik. Baik, lanjut ke poin kelima. Pengaplikasian pemasaran digital. Pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial di UKM. Saluran digital dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan saluran adalah untuk menyajikan mereka berdasarkan sudut pandang yang partai mengontrol komunikasi, perusahaan atau target audience, dan apakah komunikasi satu arah atau dua arah. Komunikasi satu arah, one way channel. Website dan email dapat dilihat sebagai contoh dari satu arah alat online dengan perusahaan yang mempunyai kontrol tinggi. Sebuah website perusahaan dapat digunakan sebagai rumah bagi merek di lingkungan online. Email dapat digunakan untuk berbagai tujuan pemasaran, termasuk berbagi informasi, promosi, membangun dan mempertahankan hubungan, dan membimbing pelanggan ke situs web. Meskipun email adalah saluran komunikasi dua arah, alaminya sering digunakan sebagai saluran satu arah untuk menyampaikan berita atau iklan. Komunikasi dua arah. Sifat penting dari media sosial membutuhkan pemasaran perusahaan untuk mengambil bentuk dua arah komunikasi dengan pelanggan, bukan monolog dari perusahaan. Tentu di saluran media sosial perusahaan memiliki sedikit kontrol atas merek. Di media sosial, penonton tidak berharap pitches, penjualan, dan pemasaran, tetapi informasi nyata dihasilkan oleh percakapan sekitar merek. Dan mereka berharap cerita otentik untuk diberitahu. Menurut sebuah studi baru pada 462 UKM di Amerika Serikat, banyak UKM berjuang dengan menambahkan beban kerja media sosial.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa UKM menghabiskan up sampai 6 jam minggu 6 minggu di media sosial. Apa menariknya dari pemasaran digital? Sosial media menjadi alat yang efektif untuk membangun merek serta menarik pelanggan dan membangun hubungan unik dengan pelanggan. Menurut sebuah penelitian terhadap lebih dari 7.000 konsumen di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, pemasar telah menempatkan terlalu banyak penekanan pada jaringan sosial online dengan pelanggan mereka. 7 Steps to an Effective Digital Marketing Campaign. Pertama, ada develop plan, content schedule, new creative, PC and RTB ads, social media, on-site SEO, dan review results. Lalu lanjut ke poin ke-6, ROI, pemasaran digital. Pemasaran digital, pekerjaan digital marketing adalah pekerjaan seorang pemasar di masa depan. Pekerjaan digital marketing sangat diuntungkan dengan kenyataan bahwa seorang digital marketer bisa mengukur segala bentuk aktivitas kampanye pemasaran digital. Keahlian untuk memilih dan memilah data menjadi wajib bagi para digital marketer, karena pada kenyataannya, walaupun digital marketing memiliki begitu banyak data, tapi pada prinsipnya kita hanya perlu data yang benar-benar kita butuhkan. Pada dasarnya, digital marketing memiliki banyak istilah dalam pengukuran ROI dari kampanye seperti klik, visit, like, follower, dan response. Semua ukuran itu adalah hal baru bagi yang baru mencicipi digital marketing. Setiap kanal komunikasi yang dipilih biasanya juga memiliki perhitungan yang berbeda dalam mengukur kesuksesan kampanye pemasaran. Berikut ini adalah beberapa kanal komunikasi dalam digital marketing. Email marketing. Bagaimana pengukuran yang dilakukan dalam email marketing? Beberapa istilah perlu diketahui seperti jumlah pertemuan list to word, jumlah terbukanya laman, open rates, jumlah klik untuk membuka, click through rates, dan nilai konversi dari jumlah klik pada halaman, landing page conversion rates. Pada tahun 2014, Salesforce exit target menyurvei lebih dari 2.200 pemasar digital global dari berbagai industri, menemukan bahwa 88% dari pemasar percaya bahwa pemasaran email akan menghasilkan ROI yang tinggi. Media sosial. Banyak marketer senang membaca media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Namun demikian, sebuah penelitian di AS menunjukkan bahwa hanya 34% dari marketer yang melirik media sosial sebagai saluran digital yang menghasilkan ROI tinggi. Mengukur ROI di media sosial memang terlihat jauh menantang karena harus melibatkan banyak keterikatan seperti jumlah pengunjung, jumlah buzz, jangkauan keterlibatan, dan lain-lain. Bagaimana cara pengukuran kesuksesan di media sosial bermacam-macam seperti follower, like, retweet, defense, web mentions, sampai ke penjualan. Berbagai software bertebaran untuk menganalisis media sosial ini seperti Google Analytics, Southern Link Google, Twitter Analytics, Goodreads, Facebook Insights, Hootsuite, Southern Link, Bitly, atau Keyhole. Lanjut ke web banner. Banyak yang mengatakan bahwa web banner semakin kurang dilirik para marketer di dunia digital. Hal ini dikarenakan web banner sering dianggap mengganggu oleh pembaca. Namun demikian, unsur gangguan ini bisa dikurangi dengan membuat iklan banner yang menarik dan interaktif. Sasaran yang diinginkan oleh para pemasang web banner umumnya adalah audiens yang mengklik iklan tersebut. Oleh karenanya, banyak media yang menawarkan program pay-per-click, di mana pengiklan hanya dikenakan biaya jika iklan benar diklik oleh audiens. Untuk melihat statistik jumlah audiens yang mengklik bisa digunakan berbagai macam software. Selain itu, ada jumlah klik dari iklan, berapa jumlah landing page yang diraih, dan berapa nilai konversi penjualan dari klik yang dilakukan juga bisa di-tracking. Lalu, lanjut ke website.
Ketika berkampanye melalui website, maka harapan terbesar adalah seberapa banyak pengunjung dari web traffic, seberapa banyak halaman web yang mereka masuki, jumlah download, sampai seberapa besar tingkat penjualan yang terjadi setelah mereka masuk ke website. Beberapa alat analisis bisa dipergunakan seperti Google Analytics dan Alexa. Beberapa konsultan digital menawarkan cara-cara dan taktik agar website bisa meraih ranking yang tinggi atau berada di urutan teratas mesin pencari. Itu karena terkadang bukan kampanye yang membuat website di urutan teratas, namun manipulasi dalam program web, jumlah backlink, dan hal-hal lain yang membutuhkan programmer. Referensi yang saya ambil berdasarkan dari Brian Damian dan Kevin Jones dari 2009, Understanding Digital Marketing, Kogan Page, London, and Philadelphia. Lalu Stokes wrote to 2010 in Marketing, The Essentials Guide to Marketing in the World 5th edition, Journal of Small Business and Enterprise Development, the Uses of Digital Marketing and Channels in SMEs, Journal of Product and Brand Management, Strategic Digital Marketing, Smith, Catering, Longitudinal study of digital marketing strategies, targeting millennials, Murray State University, Kentucky, USA.